Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Bribtu Hedi Pratama Putra Babin Kamtipmas Desa Sari Mulia Polres Tanah Bumbu Polsek Mantewe Polda Kalimantan Selatan telah menginisiasi pengelolaan panti asuhan secara swadaya di wilayah binaannya. Selain itu, Bribtu Hedi juga melakukan pendidikan karakter kepada anak-anak agar mental mereka terbentuk dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi persoalan. Bribtu Hedi Pratama Putra, Babin Kamtipmas Desa Sari Mulia Polres Tanah Bumbu Polsek Mantewe Polda Kalimantan Selatan menginisiasi pengelolaan panti asuhan secara swadaya di wilayah binaannya. Bermula dari kegiatan keliling desa untuk menjaga Kamtipmas, Bribtu Hedi bertemu dengan beberapa anak yang bekerja di jalan dengan menambal jalan yang berlubang. Dari kegiatan tersebut, mereka mendapatkan imbalan uang dari pengguna jalan. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk menambah perekonomian keluarga. Setelah melihat kegiatan tersebut, terbersit keinginan Bribtu Hedi untuk menyekolahkan mereka dan juga membiayai kehidupan mereka. Terpikirkan saat itu, Bribtu Hedi akan memberikan uang kepada mereka, tetapi nantinya sumbangan tersebut akan digunakan untuk konsumtif, sehingga Bribtu Hedi harus berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Bribtu Hedi kemudian berinisiatif untuk mendirikan panti asuhan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga anak-anak yang tidak bersekolah akhirnya dapat mengenyam pendidikan kembali. Dari berbagai permasalahan tersebut, Bribtu Hedi ingin semua anak di wilayah binaannya bersekolah. Tidak hanya anak yatim piatu, tetapi anak-anak yang orang tuanya kurang mampu dan tidak dapat membiayai sekolah. Bribtu Hedi berusaha melakukan pemecahan masalah terhadap persoalan tersebut. Panti asuhan tersebut dibangun di samping rumah Bribtu Hedi. Dengan pendidikan dasar religius, diharapkan anak-anak tersebut dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin dengan tetap berpegang teguh pada ketaatan terhadap tuntunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain bersekolah, Bribtu Hedi juga melakukan pendidikan karakter kepada anak-anak agar mental mereka terbentuk dan tidak cepat putus asa, serta bisa mandiri jika menghadapi persoalan. Dengan cara sederhana, berkegiatan piket membersihkan asrama mereka, terbentuklah kedisiplinan. Sehingga dengan pemberian tanggung jawab tersebut akan membentuk pribadi anak-anak yang bertanggung jawab. Selain itu, Bribtu Hedi juga mengajarkan mereka mengaji rutin setiap sore. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribtu Hedi Pratama Putra dalam mengelola panti asuhan dan juga melakukan pendidikan karakter kepada anak-anak, kali ini kita telah terhubung dengan Bribtu Hedi. Selamat siang Pak Hedi. Selamat siang Ibu. Terima kasih Pak Hedi telah meluangkan waktunya untuk berbincang langsung bersama kami di Polri TV. Pak Hedi, menginisiasi pengelolaan panti asuhan, apa saja yang mendorong Anda untuk melakukan aksi tersebut? Singkatnya mungkin Bu ya, mohon izin sedikit bercerita sharing. Jadi sesuai dengan apa yang mungkin tadi sudah diceritakan awal, pertama kalinya saya melihat ada anak-anak yang sedang bekerja menambal jalan. Waktu saat itu kan karena jalan pada saat itu belum adanya pengaspalan sekitar tahun 2018. Saya lihat mereka ada berkegiatan sambil bekerja, disitulah mulai ada inisiatif untuk agar mereka fokus belajar bagaimana nih caranya. Nah, karena pada saat itu seandainya saya kasih uang langsung, kita nggak tahu kan, pasti namanya di umuran mereka pasti digunakan habis pada saat itu juga. Nah, setelah 3 tahun kemudian, saya ada berinisiatif untuk membangun panti asuhan. Tentunya didukung istri yang pada saat itu masih bekerja menjadi salah satu karyawan di perusahaan swasta. Dia mendukung dengan bahkan berhenti dari pekerjaannya untuk bisa mengelola panti asuhan hingga sampai saat ini, dan alhamdulillah apa yang ada di benak kami juga saya utarakan kepada kita sebut salah satu alim ulama dan spesialis guru pribadi saya juga. Beliau mendukung dan bahkan menghibahkan salah satu bangunan pondok. Ya, sampai sekarang alhamdulillah panti itu berjalan berkat beliau dan doa orang tua serta dukungan istri, sehingga empati begitu kuat, dan sampai sekarang alhamdulillah panti asuhan tersebut masih berjalan
dengan apa yang diniatkan dari awal. Begitu Bu, mungkin singkat. Saat ini sudah ada berapa anak yang berada di panti asuhan Pak Hedi saat ini? Untuk kita sedikit cerita Bu ya, kemarin sekitar sudah ada 5 orang. Karena niat kita kan rencananya insya Allah 1 tahun itu 1 orang, tapi benar betul-betul anak-anak yang membutuhkan bantuan. Tapi seiring berjalan waktu, karena ada salah satu yang mungkin hanya ingin ke keluarganya, jadi dia keluar, dan ada juga yang kita berhentikan karena dia tidak bersekolah. Jadi sekarang totalnya ada 3 anak Bu yang kita asuh, bina, dan kita didik tentunya seperti anak sendiri. Begitu. 3 orang anak. Apakah ada kriteria khusus Bapak untuk bisa menjadi anak binaan Bapak di panti asuhan tersebut? Tentunya ada Bu, sesuai dengan apa yang kami niatkan dari awal, yaitu anak-anak yang betul-betul ingin sekolah, tapi mungkin ia tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah. Artinya dengan kemauan yang kuat untuk sekolah, kami siap untuk mengasuhnya menjadi anak di panti asuhan yang kami kelola, agar pemberdayaan masyarakat itu kan tercipta dari pendidikan yang tinggi lah tentunya Bu, agar menjadi desa yang maju. Begitu. Untuk kriterianya khususnya ya tadi kita sebutkan di awal, anak-anak yang kurang mampu. Gitu, Bu. Selain anak-anak yang kurang mampu, apakah masih ada anak didik Anda yang masih memiliki orang tua, Pak Hedi? Masih ada Bu, ada 2 orang yang punya orang tua dan 1 yang yatim piatu. Jadi mereka bersekolah, ada juga yang habis, kalau kita sebut habis asar atau jam 16.00, ada yang balik kalau sekitar sekolah dasar, dan untuk yang sudah sanawiyahnya juga sudah ada yang yatim piatu tadi, tapi dia mondok di pondok pesantren yang kita arahkan begitu Bu. Gitu. Pak Hedi juga mengajarkan pendidikan religius terhadap ketiga anak tersebut. Kegiatan religius seperti apa Bapak yang Bapak ajarkan kepada anak-anak didik Anda? Kegiatan religius tentunya untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan Bu. Contohnya seperti sholat 5 waktu, ditambah dengan untuk bisa bagaimana caranya bisa membaca Al-Quran, atau mendengarkan cerita-cerita yang berfaedah tentunya untuk menambah keilmuan, kecintaan kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Nabi. Contohnya setiap sore sekitar jam 19.00 itu juga saya alhamdulillah mengajarkan anak-anak belajar mengaji. Bahkan ada juga yang anak-anak di lingkungan sekitar ikut berhadir dalam pengajian tersebut, atau yang disebut TPA, tempat pengajian anak, begitu Bu. Baik, tadi Pak Hedi juga menyebut bahwa istri Bapak turut berpartisipasi dalam merawat anak-anak panti asuhan tersebut. Apakah istri Anda juga mengajar atau seperti apa perawatan yang diberikan kepada ketiga anak didik Anda? Untuk ibu atau istri saya sendiri, ya yang langsung terjun langsung Bu, baik dari masak, dari mengajarkan membaca, menulis dari awal, dan bahkan sampai memantau, artinya apakah kebutuhan anak-anak ini sudah terpenuhi, baik dari segi pakaian, makanan, dan lain sebagainya, terutama untuk sekolahnya, begitu Bu. Selain pendidikan religius, Pak Hedi juga mengajarkan pendidikan atau edukasi dalam membangun karakter. Kegiatan apa di sini yang Bapak lakukan kepada ketiga anak didik Anda? Ya. Untuk pendidikan karakter sendiri Bu, mereka kami ajarkan untuk bisa bertanggung jawab, terutama untuk dirinya pribadi. Seperti contoh, mereka habis makan wajib mencuci piringnya sendiri, dan untuk baju-baju mereka dijadwalkan untuk mencuci sendiri masing-masing pribadi, bahkan untuk menyiapkan baju-baju sekolah yang sudah terjadwal, mereka harus menyiapkan sendiri tentunya dalam pengawasan kami, begitu Bu.
Pak Hedi, tentu tidak mudah ya jika mendidik anak-anak terutama dalam membentuk jiwa disiplin mereka begitu. Lalu bagaimana cara Anda merubah kebiasaan anak-anak sehingga menjadi lebih disiplin begitu? Untuk mengubahnya sih secara satu kebiasaan itu akan mulai terbentuk ketika kita mencontohkan, memberikan contoh, Bu. Artinya tidak hanya sekedar memerintahkan, tetapi kita juga terjun langsung karena menurut orang-orang yang lebih tahu kan, artinya anak-anak ini ada 7 kali 3 pendidikan, karena 7 tahun pertama itu kita didik lembut, artinya ya kalau bisa apa yang kita penuhi, tapi kan karena anak-anak yang saya asuh ini sudah masuk kepada fase 7 tahun kedua, jadi mereka ini masa-masa pendidikan yang memang harus diarahkan untuk bisa menjadikan mereka sesuatu, begitu. Pak Hedi, apakah Anda memiliki pesan untuk masyarakat tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini tentu dengan karakter yang lebih bagus? Mungkin untuk pesannya terutama untuk diri saya pribadi dan warga masyarakat atau terutama para remaja, yang paling penting adalah jadilah polisi untuk diri pribadi, karena menjadi polisi untuk orang lain itu sangat mudah, tetapi yang sulit adalah ketika menjadi polisi untuk diri kita pribadi. Dan jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang diterima, dan teruslah berbakti kepada orang tua, guru, dan orang yang tentunya kita hormati agar hidup selalu berkah di dunia dan akhirat. Dan satu yang paling penting, perbanyak aksi daripada teori, karena sampai saat ini kalau saya boleh mengutip dari salah satu perkataan ulama yang masyhur atau kita sebut salah satu wali Allah, beliau pernah berucap, bukan petir yang menumbuhkan suatu tanaman, tetapi adalah air hujan. Mungkin begitu saja. Baik, terima kasih Bribtu Hedi Pratama Putra, Babin Kamtipmas Desa Sarimulya Polsek Mantewe, Polres Tanah Bumbu, Polda Kalimantan Selatan telah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Sehat selalu dan salam presisi. Salam presisi, terima kasih Bu. Pemirsa, selanjutnya ada Bribka Andriono, Satuan Binmas Polres Musi Banyu Asin, Polda Sumatera Selatan telah melatih anak-anak dan remaja bela diri karate serta melakukan kegiatan literasi dengan membuat perpustakaan keliling. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.